Assalamualaikum pemirsa, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Kang Huda dalam ngopi pagi, ngobrol pagi penuh inspirasi. Hari ini teman ngobrol kita sudah kedatangan teman untuk ngobrol pagi ini, Mas Beni Setianto. Selamat pagi, Mas Beni. Selamat pagi, Kang Uda. Iya, gimana kabarnya Beni? Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi Mas Beni ini saat ini menjabat sebagai pembantu rektor 4 gitu. Kelihatannya sekarang sebutannya wakil rektor. Wakil rektor. Kalau pembantunya di rumah soalnya. Lah khawatirnya itu. Jadi khawatirnya kalau jadi pembantu orang tanya, pembantu rektor itu ngurusi apa? Iya. Umbah-umbah apa? Apa cuci piring gitu ya. Jadi wakil sebutannya sekarang Wakil rektor. Iya. 4 membidangi soal Kerjasama dan pengembangan. Oke. Kalau ini Mas Beni, jadi kaitannya dengan program sekarang, Ya. ketika ada pandemi ini terkait dengan PR PR sebutannya ya tadi wakil 4, rektor ya. 4 itu kerjasama kalau di Unikam programnya seperti apa? Membidangi apa atau mengerjakan apa gitu? Ya, sebenarnya kami itu kan pertama terkait dengan kerjasama itu adalah mencoba melingkan, mencari jejaring, mencari network antara Unika dan semua lembaga sih, bisa lembaga pemerintah, bisa lembaga masyarakat, ya, LSM, kemudian juga terkait dengan bisnis, society dan media tentunya termasuk di situ. Dan justru malah ketika pandemi ini kerjaan jadi lebih meningkat. Gitu. Lebih banyak ya. Lebih banyak. Kenapa? Karena kalau dulu katakanlah saya kalau ditugaskan ke India gitu ya, ya paling baru pulang baru bisa cerita. Sekarang tuh enggak. Hari pagi ini tadi ngobrol dengan India, sore sudah bisa ke Belanda saya. Tapi orangnya di rumah aja. Di rumah saja gitu loh. Tetap bisa. Artinya seperti itu. Termasuk juga kerjasama dengan sekolah-sekolah yang menjadi rekanan kami begitu ya. Dulu kalau kunjungan saya ngirim 2 orang atau 3 orang begitu ke Papua misalnya, itu ya sudah seminggu orang itu hilang kan dari kampus gitu. Sekarang kan enggak. Bisa dari Papua 2 jam loncat lagi kemana. Jadi malah semakin sibuk gitu. Enggak perlu jalan-jalan ke bandara. Betul. Betul. Iya. Tapi ini masa pandemi ini berdampak, artinya mengganggu enggak dalam proses di kampus sendiri? Kalau mengganggu dalam konteks begini, bahwa ada hal-hal yang tadinya dengan nyaman kita kerjakan, sekarang kita terpaksa harus merubah kenyamanan itu. Itu pasti ya. Ketemu dengan klien baru, dandanannya seperti itu, wah itu kan kadang-kadang ada semangat sendiri. Gitu. Sekarang nyantai. Sekarang itu nggak jelas gitu. Ini atas kelihatannya keren, bawahnya sarungan. Nah, itu yang juga kadang-kadang dalam kerjasama itu kan relasi, tatap muka, kemudian melihat secara fisik itu kadang-kadang kan penting. Lihat, oh ini tatap wajahnya seperti apa sih, gesturnya seperti apa. Kadang-kadang ketika itu dalam konteks online, saya hanya bisa lihat wajahnya, saya nggak lihat gesturnya. Nggak bisa membedakan orang Itali yang kalau ngomong seneng begini-begini gitu ya, atau India yang kayak goyang-goyang gitu, itu nggak terlalu kelihatan lah badannya. Itu kadang feel-nya jadi hilang gitu. Oh, jadi kita juga nggak tahu kira-kira ini uang kelihatan marah atau kelihatan nggak terlalu kelihatan. Kalau sampai marah bener masih kelihatan sih. Tapi antara ini saya chemistry-nya nyambung nggak sih? Responnya. Nah kadang-kadang kan itu. Iya betul. Kan ada yang kadang-kadang orang mengatakan cinta pada pandangan pertama. Gitu. Nah itu kesannya kadang-kadang begitu ketemu dek, oh ini orangnya wah gila, karismanya gede banget. Betul. Tapi begitu online nggak terlalu kelihatan. Baru setelah ngomong agak lama, baru oke ternyata cerdas juga, oh ternyata dahsyat juga, misalnya seperti itu baru tampak gitu. Kalau untuk proses ini kan sudah awal kan proses penerimaan mahasiswa misalnya, apakah itu juga berdampak Pak, kalau di pandemi ini? Justru dampaknya ada pasti, tetapi di sisi lain justru kami malah lebih tersebar kemana-mana. Artinya dulu kalau kami menyelenggarakan sebuah kegiatan untuk guru-guru BK misalnya, maka ada keterbatasan ruang. Daya tampung kami di kampus hanya ada katakanlah ruang yang bisa nyaman dipakai 300 orang misalnya, atau 600 orang katakanlah. Sekarang ini justru dengan model online, sebaran informasinya malah lebih cepat dan lebih tersebar kemana-mana. Satu event itu bisa 1.000, 1.300
dan rentangnya bisa dari mana? Dari Aceh sampai ke Papua, bahkan seluruh dunia. Iya, itu lebih enak. Kerjasama internasional, webinar yang pembicaranya bisa berbagai macam negara, itu lebih mudah. Ya memang itu mengandekan karena kebetulan kami kan sudah mempersiapkan platform itu sudah cukup lama. Kalau tingkat efektivitas, nah memang harus diakui online itu tidak bisa terlalu lama kita menahan seseorang untuk fokus gitu. Maka ya nanti pinter-pinternya banyak gimmick, banyak kuis, banyak ya model-model seperti itulah. Oh, artinya untuk menyambung dengan dunia luar itu lebih enak gitu supaya lebih lancar, bikin gimmick-gimmick tertentu gitu. Termasuk dengan program-program baru, dengan model-model baru gitu ya. Oke, ini jadi lupa kita acaranya ngopi tapi belum ngopi. Monggo kita ngopi dulu. Tadi juga mau ngopi, mau ngambil belum dimangga. Gitu. Orang Jawa kan nggak ilok. Tapi ini juga ini kurang ajar, ini acaranya ngopi dapatnya teh. Monggo, pemirsa, jangan kemana-mana, kita jeda dulu, kita ngopi dulu. Terima kasih pemirsa, kembali bersama Ngopi Pagi bersama Mas Beni Setianto. Mas Beni, kaitannya dengan kembali kepada pandemi ini. Pandemi ini bagi sebagian warga, kemarin Pak Bupati Boyolali kalau tidak salah sempat menyampaikan kekhawatiran bahwa pandemi ini akan menjadikan lost generation, artinya orang yang tidak sekolah, orang yang tidak berangkat kuliah tiba-tiba ketemu nanti kelama tiba-tiba lulus gitu. Tiba-tiba sarjana. Proses tidak terjadi tapi tiba-tiba sudah jadi sarjana. Kira-kira bagaimana itu? Ya, pertama-tama saya harus sampaikan bahwa kebetulan memang ada perbedaan yang mendasar antara menengah ke bawah. Pendidikan menengah dan dasar, bukan ke bawah, menengah dan dasar, dan perguruan tinggi. Artinya tingkat kedewasaannya siswa atau mahasiswanya juga berbeda. Memang betul untuk yang pendidikan dasar dan pendidikan menengah agak berat. Karena guru misalnya kelas 1 SD belum pernah sama sekali ketemu dengan muridnya, tiba-tiba harus berinteraksi dengan media yang sebenarnya dalam usia mereka sentuhan fisik masih sangat dibutuhkan. Tapi kami kebetulan kan tidak terkait dengan pendidikan dasar dan menengah. Kami lebih kepada mahasiswa yang secara usia relatif dan secara kepribadian relatif mereka sudah lebih mandiri. Meskipun saya tidak bisa mengatakan mereka mandiri, itu pertama. Yang kedua, kami beruntung karena sistem pembelajaran daring ini buat kami bukan sesuatu yang benar-benar baru. Kami sudah sejak 2011 sebenarnya sudah siap dengan sebuah sistem. Lalu kita melakukan major upgrade itu di 2017 dan ketika pandemi memang yang kami lakukan sekedar hanya memperbesar server. Meskipun harus kita akui ketika memperbesar server itu di terakhir ketika kita butuh 96 core itu kita terpaksa impor gitu. Itu bentuk sistem apa? Artinya yang disiapkan sejak tahun berapa? 2011. Embrionya sebenarnya 2017. Itu jadi kita secara lengkap lah, artinya kita seolah-olah membuat ruang digital itu sejak mahasiswa mengisi kartu rencana studi. Jadi kalau masuk mengisi KRS, ambil mata kuliah apa, begitu sudah mengisi itu, maka secara terintegrasi oleh sistem, dia itu bisa masuk ke seluruh sistem kami. Artinya, dan mengisinya juga tidak harus datang ke kampus. Tidak harus, sudah bisa dari rumah masing-masing, itu sudah sejak lama. Bahwa memang kemudian masih ada banyak teman yang datang ke kampus, itu kan biasanya KRS diisi setelah liburan. Nah, mereka hanya datang ke kampus karena kebetulan sekalian ketemu teman-temannya, senang gitu. Kangen. Kangen nggak ketemu gitu. Toh kalau di kampus wifi-nya ya free buat mahasiswa gitu ya, sehingga ya
tidak mengurangi kuota mereka. Ya, mereka dulu awalnya seperti itu. Sudah digital, sudah online, tetapi masih dikerjakan di kampus. Itu karena kalau nggak ke kampus nggak dapat uang saku. Nah, itu antara lain yang lain. Iya. Itu nanti dampak yang lain itu. Okay. Lalu yang semuanya lah sampai nanti pada akhirnya kartu hasil studi mereka juga sudah bisa. Presensi mereka sudah sejak lama melakukan itu dengan cara online juga. Nah, sistem yang semacam itu yang kemudian membuat kami lebih gampang untuk menghadapi pandemi ini. Kalau kemudian sekarang ini muncul aplikasi baru misalnya ZOOM itu buat kami hanya sekedar nempelkan saja. Karena itu kan sebenarnya bukan sistem pembelajaran. Itu kan metode ketemu secara virtual. Betul. Nah, kami kan berhasil mengintegrasikan antara video conference itu dengan sistem pembelajarannya. Artinya kalau kita 2 jam hanya ngobrol gitu, mahasiswa banyak tidurnya gitu. Betul. Tetapi kalau dengan sistem pembelajaran kita bisa di tengah-tengah ada misalnya kuisnya yang sudah terintegrasi, langsung nilainya langsung keluar, mahasiswa langsung tahu, oh hasilnya seperti ini, itu sudah langsung siap gitu. Dan kalau ngobrol aja dosennya capek, 2 jam, 1 SKS gitu ya. Saya lihat anak saya itu kalau pembelajaran di rumah itu, saya lihat gurunya itu hampir 2 jam, 1 jam setengah terus kemudian ngomong aja apa nggak capek itu gitu. Sangat. Pengalaman saya pribadi misalnya, saya kalau 2 jam di kelas biasa gitu, saya kan bisa berdiri jalan-jalan gitu ya, kemudian deketin beberapa mahasiswa untuk dialog. Nah kalau sekarang kan enggak, begitu saya diem gitu, online gitu, terus suasana kayak kuburan gitu, sepi ini dan interaksinya kan tidak langsung. Betul. Kita bisa paksa misalnya mahasiswa untuk selalu on cam, kelihatan wajahnya. Tapi kadang-kadang kita juga berpikir, kan tidak semuanya bisa mendapatkan jaringan yang bagus. Betul. Kalau jaringannya bagus, kuotanya nggak bagus. Kuotanya bagus, sebentar habis. Sebentar habis. Ya, itu yang kadang-kadang membuat berbeda lah. Tetapi kalau dari sisi konten materi, saya merasa justru mahasiswa-mahasiswa itu sekarang lebih aktif. Kenapa? Kalau di kelas mungkin mereka sungkan ya, dengan temennya mau ngomong kebanyakan sungkan. Ini kadang-kadang kita gabungkan antara wajah ngomong dengan teks. Lah begitu teks itu mereka rajin. Mungkin terbiasa WhatsApp, terbiasa itu ya. Jadi mereka tuh dan nggak sungkan ngomong. Oh ini setelah kok malah lebih aktif ya. Malah lebih banyak seperti itu. Oh ya. Jadi tidak justru kalau bagi tingkat menengah, artinya tingkat perguruan tinggi itu tidak justru membuat siswa capek, malas gitu enggak ya? Artinya justru ya kalau malas sih bisa jadi ada, karena toh banyak yang sekedar masuk gitu, kalau kemudian setelah beberapa saat dipanggil, Joko mana nggak jawab-jawab. Nggak ada orangnya. Oh iya. Ya, mungkin tadi yang dikhawatirkan juga lost generasi jadi itu. Ya ada beberapa. Iya, yang namanya orang itu kan apalagi anak muda kan langsung belalu gitu. Kalau aja belalu terus malas-malesan. Ketoknya mangkat kuliah daring begitu dibuka orangnya cuman buka gabung tapi nggak ada gitu misalnya. Makanya kelasnya harus interaktifnya banyak. Oh iya. Interaktif mereka untuk kebetulan tadi learning management system kami bisa. Misalnya tiba-tiba dalam kelas saya pecah jadi kecil-kecil. Tapi saya sebagai host saya bisa ngecek seluruhnya. Ngomong ke seluruhnya saya bisa. Oh ini serius nggak diskusinya grup kelompoknya itu. Harus banyak yang semacam itu. Artinya Unika sebenarnya juga sudah menyiapkan ketika sistem tadi sudah sejak 10 tahun yang lalu itu sudah disiapkan walaupun secara bilang tidak sengaja misalnya. Sudah hanya gini, dulu kan malah dibatasi. Iya, betul. Dulu maksimum hanya boleh 30% dari jumlah pertemuan. Memang di awal kan agak gonjang, tiba-tiba dari 30 kita paksa jadi 100%. Nah itu yang kemudian kita terpaksa harus 3 kali ganti server gitu. Tapi artinya setidaknya sudah ada upaya awal untuk mempersiapkan daripada yang sama sekali tidak punya kesiapan. Istilahnya gitu. Kalau mobil itu semua sudah ada, tinggal nambahi tangki bensinnya lah. Oke, kita jeda sejenak pemirsa. Setelah yang satu ini kita nanti kembali dengan ngopi pagi.
Terima kasih pemirsa, kembali bersama Ngopi Pagi, ngobrol penuh inspirasi. Pemirsa jangan protes nanti kalau nonton saya ada bantal di sini nutupi weteng. Gara-gara pandemi. Pandemi tambah lemu. Kembali ke Mas Beni. Ini kayaknya Unika kan mulai mengadakan pengembangan besar-besaran ini. Bikin kampus baru di apa namanya? BSB ya, BSB. Ini kira-kira targetnya apa, Mas? Atau kira-kira yang ditawarkan apa? Hanya sekedar bikin kampus baru atau sesuatu yang baru yang ditawarkan? Yang pertama jelas kami tidak bedol desa ya, tidak pindah kampus. Betul. Artinya yang di sini masih efektif. Masih beroperasi dengan aktif, yang di sana itu ekspansi. Nah, tujuan kami adalah untuk mengantisipasi masa depan. Sehingga yang kita siapkan di sana, pertama misalnya secara bangunan, kita mau menjadi bangunan itu mendapatkan sertifikat Green Building. Belum ada di Kota Semarang, yang Green Building, kita sedang proses ke sana. Lalu yang kemudian IT jelas pasti, semua berbasis IT. Lalu program-programnya juga berbeda, kami menyiapkan banyak program-program inovasi baru. Kalau hanya menawarkan kedokteran, hukum, itu sudah biasa lah. Kita bersama. Nah, kami membuat yang berbeda. Misalnya kami menawarkan apa yang disebut dengan game teknologi. Sekolah game secara serius. Bukan untuk jadi juara gamenya, tapi untuk membuat gamenya gitu ya. Seperti itu. Nanti harus dididik bahwa ngegame pun harus serius. Nah, game itu serius gitu ya. Game itu industri. Dan ternyata betul. Game itu industri. Dan banyak calon-calon mahasiswa kami yang tertarik ke sana juga ternyata gitu. Kemudian kami siapkan juga misalnya ada yang disebut dengan food, beauty, and wellness. Wah, ini kalau teknologi pangan kan biasa, tapi ini menciptakan program yang belajar bagaimana makanan, suplemen itu bisa mendukung kepada kecantikan, kegantengan juga tentunya, karena gantengnya Korea itu kan juga cantik juga. Gitu. Kemudian dan wellness-nya gitu, wellness itu kan penting gitu. Ternyata kan dengan pandemi kita belajar banyak. Oh ternyata ketika kita menjaga secara serius, ya ternyata nggak apa-apa tuh aman tuh. Tetap aman. Nah, dari makanan juga kan kita mulai mikir-mikir makanan dan segala macam itu. Lalu kita misalnya kita juga siapkan digital accounting. Digital accounting itu kalau akuntansi biasa kan jamak lah. Nah, tapi bagaimana itu menjadi sebuah sistem yang dibantu oleh IT dan kemudian di backup oleh program yang lain lagi, artificial intelligence dan big data. Sekarang itu kan semua sudah pakai big data. Nah, antisipasi yang semacam itu. Maka yang di sana nanti program-program inovasi itu yang benar-benar mempersiapkan calon mahasiswa ini untuk ke arah masa depan. Gitu. Yang masa depannya masa depan yang belum banyak digarap oleh lembaga pendidikan lain. Gitu. Betul. Dan mau tidak mau memang yang di sana akan menjadi center kami untuk relasi dengan kolega-kolega kami di luar negeri. Karena kembali lagi, pandemi ini itu mengajarkan kami bahwa ternyata tembok-tembok kelas itu tidak terlalu penting. Yang terpenting itu justru koneksi. Dan kami sudah sepakat dengan beberapa kolega-kolega kami, mereka siap gitu loh. Kalau dimungkinkan ada beberapa kali datang fisik, tapi juga meng-create hal-hal yang sifatnya bisa online, tapi tetap serius. Dengan panduan-panduan yang kita di sini diatur, di sana juga kita atur gitu. Sehingga bahkan bisa double degree nantinya. Bisa dapat ijazahnya Unika dan ijazahnya Inggris misalnya. Itu sedang benar-benar kita siapkan. Mudah-mudahan tahun ajaran mendatang kita sudah siap dengan itu. Tadi program-program baru itu untuk Semarang atau misalnya untuk karena kamu sudah di Semarang itu apakah tingkat ketertarikan mahasiswa baru itu cukup tinggi? Yang game teknologi jelas ya, itu kan kita sudah mulai. E-commerce jelas. Lalu kita punya yang menggabungkan dua ilmu, akuntansi dan sistem informasi. Itu kami punya aksi namanya. Itu sudah peningkatannya sudah kelihatan. Nah yang baru yang food, wellness, and beauty kita baru masih harus cek. Ini belum muncul. Tetapi yang penting justru begini, pandemi ini juga mengajarkan kita, kan pertanyaan gini, Pak, kalau sudah tidak ada pandemi lagi, apakah online ini masih akan berjalan? Buat kami ini sudah bukan langkah mundur. Pasti tetap akan ada.
Pasti tetap akan ada, bahwa ada stream yang benar-benar online, ada yang stream benar-benar hanya offline, dan ada yang hybrid di antara keduanya pasti terjadi. Dan itu memungkinkan justru kerjasama dengan dunia luar lebih efektif, termasuk mahasiswanya. Mahasiswanya juga menjadi lebih efektif. Kalau mahasiswa Semarang kemudian bisa kuliah bareng dengan teman-teman di Taiwan, kuliah bareng dengan teman-teman di Inggris, itu kan seneng. Meskipun mungkin saat ini virtual gitu ya. Tapi kapan-kapan, suatu saat kan bisa juga didatangkan bersama, bikin proyek bareng gitu. Nah, proyek-proyek yang semacam itu yang sudah kita gagas dan sudah mulai beberapa kerjasama sudah mulai kita bina, mereka sudah punya kesepakatan. Kita hanya menentukan detail-detail kecilnya lah saat ini. Artinya proses atau pandemi ini tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang negatif, yang menghambat, tapi justru menjadi sesuatu yang bisa membuat semangat baru. Betul. Dan orang Indonesia itu kan justru ilmu kepepetnya itu kan luar biasa. Pasal kepepet itu kalau sudah ketemu semua yang bisa. Nah, itu yang kita manfaatkan lah, gimana caranya gitu. Oke. Terima kasih pemirsa. Jadi kita tadi sudah banyak bincang kaitannya dengan Unika dan bagaimana dengan pandemi ini. Jadi memang pandemi yang sekarang ada di kita itu memang tidak harus dilihat sebagai sesuatu yang negatif, susah, pandemi tidak bisa jualan, tidak bisa sekolah, tidak bisa kerja dan sebagainya. Tapi justru dengan pandemi itu ada banyak hal yang bisa jadi terobosan baru. Betul. Ada bidang-bidang baru, ada ilmu-ilmu baru yang harus diterapkan. Kayak tadi Unika sudah persiapan sejak 10 tahun lalu, tapi belum bisa direalisasikan. Ketika ada pandemi justru bisa jalan gitu. Artinya setiap sesuatu itu pasti ada nilai baiknya. Ketika ada sesuatu yang buruk, ada bencana apapun, ada nilai yang bisa kita ambil nilai positifnya. Makanya kita tidak perlu berkecil hati di pandemi ini, dan semoga segera pandemi ini segera berakhir, kita ambil sisi-sisi baik dari pandemi ini. Terima kasih pemirsa, terima kasih Mas Beni. Sama-sama. Monggo kopinya kita habiskan. Siap. Terus jangan lupa kita pakai masker ini. Katanya harus. Monggo. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.